Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Amelia dari Prodi S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Saya ditetapkan menjadi dosen pada 1 September 2021, di mana sebelumnya saya diangkat menjadi CPNS pada 1 April 2014 dengan penugasan awal di unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya, dari yang sebelumnya bekerja di fungsi manajerial pendidikan, kemudian bisa benar-benar hadir di ruang kelas sebagai dosen. Kini hampir 5 tahun sudah saya mengabdikan diri di Universitas Airlangga. Mengajar memang bukan hal yang mudah, ada tanggung jawab besar di balik profesi ini. Namun, untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa terus digunakan sebagai bekal sepanjang masa oleh orang lain, tentu itu sangat bermakna. Saya menyadari sejak saya masih di bangku sekolah, ada perasaan bahagia ketika saya bisa membantu sesama teman untuk memahami mata pelajaran. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak paham menjadi paham. Melalui profesi dosen inilah saya bisa menyalurkan minat saya secara profesional dan berkontribusi nyata untuk pendidikan Indonesia. Dalam bidang pengajaran, saya telah dibekali dengan pelatihan pekerti, AA, serta beberapa sertifikasi, diantaranya Microsoft Office Specialist untuk Word dan Excel 2019 Associate, serta pengajar tersertifikasi Gemini. Saya juga terlibat aktif dalam penyusunan dokumen kurikulum prodi, serta bergabung dalam asosiasi profesi, yaitu Forstat dan Indo-MS untuk terus dapat meningkatkan kompetensi saya. Saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah analisis data longitudinal dengan beban studi 2 SKS dan merupakan mata kuliah pilihan yang dibuka setiap semester untuk mahasiswa semester 4 hingga 8. Mata kuliah ini dilakukan secara tim teaching dan saya ditugaskan di 7 tatap muka dalam hal penyampaian teori dan pembimbingan proyek mahasiswa. Mata kuliah ini merupakan salah satu prasyarat agar mahasiswa dapat memperoleh sertifikasi kompetensi dari LSP UNER sebagai data analis untuk menunjang kompetensi lulusan. Mata kuliah ini juga selaras dengan jabatan lektor yang telah saya terima sebelumnya dalam ranting ilmu atau kepakaran analisis data panel atau analisis data longitudinal. Mampu mengelola, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data, menyelesaikan permasalahan nyata menggunakan metode statistika di bidang ilmu kehayatan, sosial, dan ekonomi dengan bantuan perangkat lunak serta menyajikan dan mengkomunikasikan hasilnya merupakan capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa program studi S1 Statistika mampu memahami konsep dasar data longitudinal dan menerapkan metode analisis data longitudinal pada data real secara benar. Berdasarkan dokumen rencana program pembelajaran, mata kuliah analisis data longitudinal disampaikan dalam total 16 pertemuan dengan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Secara umum, saya menyampaikan mata kuliah ini dengan metode ceramah dan praktek. Metode ceramah atau penyampaian langsung di kelas menekankan pada pemahaman teori. Dalam penyampaiannya, metode ini menggunakan media seperti whiteboard, slide presentasi, Canva, dan lain sebagainya, serta menekankan pada diskusi dan interaksi untuk memastikan mahasiswa mampu memahami teori yang disampaikan. Proses interaksi ini juga akan menunjang poin penilaian soft skill mahasiswa. Setelah memahami teori, selanjutnya mahasiswa praktek secara langsung dengan menggunakan data dan skrip program yang telah disediakan. Media yang digunakan dalam tahapan ini adalah perangkat lunak OSSR dan juga eViews. Untuk lebih mengeksplorasi lagi kemampuan mahasiswa, maka diberikan tugas yang bersifat pemahaman teori maupun keterampilan olah data. Tugas ini dikumpulkan melalui Hebat e-Learning UNER, baik secara individu maupun berkelompok.
Pemahaman teori secara keseluruhan sebagai ranah kognitif akan dinilai dalam UTS. Di era saat ini, mahasiswa cukup terampil dalam melakukan olah data dengan perangkat lunak. Namun, yang menjadi kelemahan adalah bagaimana hasil olah data tersebut dapat disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan berbasis riset. Menjawab tantangan tersebut, maka saya dan rekan menerapkan project-based learning dalam mata kuliah ini. Pengerjaan proyek ini dilakukan secara berkelompok yang sudah kami bagi merata, di mana dalam satu kelompok terdapat variasi kemampuan mahasiswa, sehingga terjadi diskusi dan kolaborasi yang baik untuk peningkatan pemahaman mahasiswa. Masing-masing kelompok juga akan memperoleh metode analisis yang berbeda-beda serta penerapan yang berbeda pula, baik dalam bidang ilmu kehayatan, sosial, dan ekonomi. Data yang digunakan dalam proyek ini merupakan data real yang diperoleh dari sumber data resmi, sehingga benar-benar dapat menjawab permasalahan nyata di lapangan. Dalam prosesnya, saya dan rekan selalu mendampingi mahasiswa di setiap minggunya, mulai dari memastikan urgensi dan kebermanfaatan, kesesuaian teori dan metode dengan permasalahan, valid tidaknya data yang digunakan, kesesuaian hasil olah data, hingga perumusan hasil dan kebijakan. Dengan masing-masing memiliki bobot penilaian tertentu sebagaimana yang termuat dalam rubrik penilaian. Secara umum, metode penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu keaktifan mahasiswa di kelas atau soft skill sebesar 10%, proyek mahasiswa sebesar 50%, tugas mandiri dan kelompok 15%, dan juga ujian tengah semester 25%. Demikian perkenalan dari saya. Berikutnya akan ditunjukkan bagaimana sesi pembelajaran di kelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sehat? Sehat. Masih semangat ya? Ini kelas siang kan? Iya. Tadi sudah berapa mata kuliah sebelum ini? Dua. Sudah makan siang? Sama saya juga. Oke, baik. Yuk kita akan lanjutkan perkuliahan pada minggu ini. Kita akan masuk di minggu ke-7 untuk mata kuliah analisis data longitudinal. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan regresi data panel. Ya. Kalau mengingat kembali yang sudah kita kuliahkan sebelumnya, kita kan sudah kuliah di mata kuliah analisis data longitudinal, sudah ada beberapa bahasan. Masih ingat apa aja metode yang sudah kita bahas kemarin-kemarin? Terus model marginal, lalu juga ANOVA untuk data longitudinal. Jadi itu adalah yang kita sudah bahas dulu. Nah, sekarang kita akan beranjak ke regresinya. Nah, regresi ini kan teman-teman sudah dapat juga ya sebelumnya waktu semester 2, semester 4 sudah kenal dengan regresi. Nah, sekarang kita akan lebih khusus membahas regresi data panel. Tapi sebelum itu mungkin saya akan bertanya dulu ke teman-teman, kalau kemarin yang kita bahas adalah data longitudinal, apa sih bedanya sebenarnya antara data longitudinal dengan data panel yang sekarang mau kita bahas? Ada yang mau jawab? Oke, silahkan. Jadi bedanya siapa namanya? Sabar. Saya Najaro kita dengan Ibu 031. Ya, silakan. Izin menjawab. Jadi bedanya data longitudinal sama regresi data panel itu terletak di waktu pengukurannya. Kalau untuk regresi data panel itu waktu pengukurannya itu sama di tiap section. Kalau longitudinal itu berbeda-beda di tiap section. Oke, yang ditekankan adalah waktu pengukuran. Di data panel pengukurannya sama, kemudian di data longitudinal pengukurannya bisa berbeda-beda. Nah,
Kalau hanya berdasarkan definisi tadi mungkin kita masih kurang jelas, masih bingung. Jadi mungkin Mbak Nadia kita bisa menyampaikan dengan contoh kira-kira seperti apa data panel, seperti apa data longitudinal. Kalau untuk data longitudinal itu contohnya pasien di rumah sakit, karena kan masuk sama keluarnya itu kan beda-beda antara pasiennya. Kalau misalkan dari data panel itu sendiri, mungkin contohnya data ekonomi yang tersedia di web. Oke, contoh tadi sudah digarap ya sampai Sudah ya. Contohnya data longitudinal tadi lebih ke bidang apa tadi yang perlu saya sampaikan? Kesehatan ya. Jadi contohnya adalah di pasien, karena waktu masuk pasien dan waktu keluar bisa jadi berbeda, dan waktu amatan yang diukur juga bisa jadi berbeda. Misal kunjungan pertama, kunjungan kedua dan seterusnya itu waktu pasien bisa berbeda-beda. Lalu kemudian yang di data panel tadi contohnya di bidang apa? Di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Nah, kalau di bidang ekonomi cenderung kita kan nanti akan menggunakan data dari BPS misalnya contohnya ya. Dan itu biasanya secara ketersediaan datanya tiap tahun juga sudah ada. Jadi ya kita cukup memilih saja variabel yang memang semua datanya tersedia dari tahun yang sama. Oke, baik itu ya. Jadi data panel adalah bagian dari data longitudinal, dan sekarang yang mau spesifik kita bahas adalah tentang regresi data panel. Ini adalah agenda yang mau kita bahas. Ada pengenalan regresi data panel, estimasi, uji spesifikasi, uji asumsi residual, signifikansi parameter, dan nanti terakhir kita akan coba olah data ya dengan menggunakan e-views. Oke, masuk ke data panel. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, data panel itu tentu merupakan kombinasi, ada cross section, ada time series. Cross section nanti hubungannya adalah observasi gitu ya. Kalau di data provinsi biasanya kabupaten kota, kalau di data Indonesia biasanya adalah provinsinya seperti itu. Lalu time adalah hubungannya tadi dengan tahun, yang mungkin data IPF yang kita amati dalam jeda waktu 5 tahun, kita akan jadikan respon misalkan, lalu kemudian yang akan kita jadikan prediktor. Apa biasanya kalau IPM responnya apa kira-kira prediktornya? Apa? Angka harapan hidup, angka isolasi sekolah, angka lain huruf, nah itu bisa kita jadikan prediktor yang waktunya nanti juga akan kita ambil waktu yang sama. Berikutnya adalah ya tadi sudah ya, data cross section itu banyaknya objek pada satu periode waktu tertentu. Kalau time series, data yang mencatat pengamatan terhadap satu objek dalam rentang waktu tertentu. Tadi di catatnya mulai tahun 2020 misalkan hingga tahun 2025 misalkan. Nah, apa sih keunggulan menggunakan data panel ini nanti? Yang pertama, data panel adalah nanti bisa secara signifikan meningkatkan ukuran sampel. Kenapa meningkatkan? Ya coba bayangkan antara cross section dan panel. Kenapa kok panel bisa meningkatkan ukuran sampel? Ada tambahan observasi di mana? Kalau 2 tahun ya. Karena kalau cross section kita hanya melihat 1 tahun, sementara di panel kita melihat 5 tahun. Jadi otomatis nanti sampelnya pun juga akan bertambah. Nah, ini yang biasanya dalam membuat pembahasan gitu ya, tidak dilihat lebih awal, padahal ini yang penting. Kenapa sih kok kita pakai panel? Ya kenapa pakai panel? Karena memang yang mau dikaji adalah lebih ke dinamika perubahan. Ya, kalau misal dalam rentang waktu 5 tahun datanya itu stagnan, gitu ya, ya mungkin itu tidak terlalu cocok untuk kita analisis dengan menggunakan data panel. Tapi kita mau lihat dinamika, di mana sih perubahannya. Misal kalau kemarin ada case COVID gitu ya, kita mau lihat gimana sih sebelum COVID, gimana saat COVID, gimana pada pasca pemulihan. Nah itu karena dinamikanya yang mau kita lihat, maka data panel ini nanti cocok untuk kita lihat. Berikutnya adalah data panel memungkinkan analisis terhadap perilaku model yang lebih kompleks dan mendalam. Ini sebenarnya adalah
sebagai respon dari yang ini tadi ya, karena memang sampelnya besar, lalu kemudian dinamikanya yang mau kita tekankan, maka nanti memang perilaku modelnya bisa lebih kompleks dan juga berat. Oke, lanjut. Sebagaimana yang kita tahu tentang regresi ya, regresi itu kan kita mau mencari pengaruh, ya, kita mau lihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Jadi nanti di sini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan berdasarkan pengamatan yang berulang pada suatu objek yang sama dalam periode waktu yang berbeda. Ya, jadi nanti tujuan regresinya adalah untuk tahu faktor yang signifikan, sebagaimana kita juga sudah tahu dalam regresi pada. Lalu berikutnya adalah penggabungan data per section dengan time series. Tadi sudah ya, bisa memperbanyak kuantitas data, harapannya juga memperbaiki secara kualitasnya. Nah, analisis dan regresi data panel merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon pada data yang memiliki struktur data panel. Strukturnya ya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, untuk memperjelas strukturnya, jadi ini adalah struktur data panelnya. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu yang ada di slide. Nah, dari yang disampaikan di slide ini, kira-kira ini penelitiannya lingkupnya di mana? Di Indonesia. Di Indonesia ya. Kenapa tahu di Indonesia? Oke, subjek pengamatannya adalah provinsi, dari provinsi 1 sampai provinsi ke 34 ya. Lalu kemudian berapa amatan, berarti berapa banyak tahun yang diamati? 5 ya. Oke, untuk melihat dinamika selama tahun 2019 hingga 2023. Nah, sekarang kita lihat lagi supaya kita memahami indeks-indeks yang digunakan gitu ya. Nah, di sini coba dilihat responnya ada berapa banyak variabel respon? Ada satu. Lalu kemudian ada berapa banyak variabel prediktor? Oke. Nah, kita sekarang akan coba lihat dari indeksnya. Nah, di sini ada X1, X2, X3, maka nanti angka di belakang tanda X ini menandakan apa kira-kira? Menandakan apa yang di sini? 1, 2, 3, yang variabel prediktor ya. Variabel prediktor pertama, kedua, dan seterusnya. Karena ini data panel, maka nanti indeksnya tentu lebih banyak daripada data per section ya. Nah, di sini ada dalam kurung, ada 2 angka yang ada di dalam kurung. Coba kita lihat angka pertama. Kira-kira di dalam kurung angka yang pertama ini menandakan apa, teman-teman? Provinsi ya. Jadi ini adalah lokasi amatannya. Lalu di yang kedua menandakan tahunnya. Baik. Jadi X1 11 berarti variabel prediktor pertama, pengamatan provinsi pertama pada tahun 2019 dan seterusnya hingga pengamatan di provinsi ke-34 tahun 2023 ya. Jadi ini adalah struktur data panel. Nah, kita sekarang akan bicara tentang model-modelnya. Jadi nanti akan ada 3 pendekatan di dalam regresi data panel yang disingkat CHAM, FEM, dan REM. Apa itu? Nah, ini kita kenalan satu persatu. Yang pertama adalah CHAM. CHAM itu Common Effect Model. Jadi nanti perlakuannya semua data digabungkan tanpa memperhatikan dimensi waktu atau perbedaan antar individu, gitu ya. Jadi seolah ya tidak melihat ini sebagai data panel gitu ya. Seolah mirip sama apa nih kalau CHAM seperti ini? Mirip sama regresi biasa ya yang teman-teman sudah ketahui gitu ya. Karena kita tidak memperhatikan perbedaan dimensi waktu ataupun individu. Nah, berikutnya adalah REM. Oke, beda kata di depan, beda huruf awalnya. Sekarang REM kepanjangannya Random
model. Jadi nanti pembentukan error terdapat dua komponen yang berkontribusi, ya. Nanti di errornya akan ada dua komponen yang berkontribusi, yaitu efek individu dan juga waktu. Bedanya nanti di errornya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah fact, ya. Huruf depan berubah lagi, F adalah fixed effect model. Jadi nanti yang digunakan di sini menggunakan teknik penambahan variabel dummy, dan nanti akan menggunakan metode list per dummy variabel, gitu ya. Karena fix itu apa sih? Artinya fix, tetap, gitu ya. Jadi nanti di fix ini akan ada yang tetap. Apa yang tetap? Ya bisa jadi efek terhadap individu, bisa jadi efek terhadap apa berarti? Waktu, ya. Oke, nah ini kan bagian yang teman-teman sudahi, ya, mengestimasi model regresi supaya kita tahu model-modelnya. Nah, coba kita lihat nih, gimana kalau bentuk regresi secara umum. Oke, baik. Bentuk umum dari regresi data panel adalah sebagai berikut. Coba silahkan diperhatikan. YIT sama dengan ada alpha I plus lambda T, XIT beta plus EIT, di mana I kira-kira menggambarkan apa ya? I itu berjalan dari 1 sampai N besar. I itu adalah menggambarkan pengamatan atau objeknya tadi. Kalau di struktur data yang tadi berarti itu yang mana yang jalan? Yang di struktur data tadi ada provinsi, ada tahu, berarti ini adalah provinsinya. Oke, itu adalah provinsi. Lalu kemudian ada T berjalan dari 1 sampai T besar, T-nya adalah tahunnya, ya. Jadi nanti bentuk umumnya adalah seperti ini. YIT ini adalah respon. Nah, coba silakan. Seperti apakah persamaan untuk fact dengan slope konstan dan intercept bervariasi? Silakan, yuk, ada yang maju. Oke, Mbak, silakan. Oke, yang lain juga silakan sambil ditulis di bukunya. Kalau tadi camnya seperti ini, maka untuk fact dengan kondisi koefisien slope konstan, intercept bervariasi, maka nanti kira-kira seperti apa? YIT sama dengan alpha I Oke, coba yuk silakan dijelaskan. Jadi karena yang adalah koefisien slope-nya konstan, berarti betanya konstan, dan kemudian intervariasi antara itu berarti lakukan berintegrasi sesuai objek pengamatan. Slope-nya konstan berarti sama ya dengan yang cam di atas, ya. Slope-nya konstan. Oke, Mbak, terima kasih. Slope-nya konstan, nah sama seperti yang di atas. Lalu yang berbeda adalah intercept-nya bervariasi. Mana yang bervariasi, nah intercept-nya bervariasi. Sudah ya, yang lain bisa dipahami, sudah ditulis. Yuk kita akan coba model berikutnya adalah sudah sama ya dengan yang ada di slide. Nah, berikutnya adalah fixed effect model, di mana koefisien slope-nya konstan, intercept bervariasi menurut waktu. Coba dibedakan. Kalau yang tadi yang sebelumnya bervariasinya menurut apa? Yang tadi rekannya individu. Oke, individu. Nah, lalu yang bawah bervariasinya menurut waktu. Oke, yuk bagaimana kira-kira yang menurut waktu? Silakan yang maju. Oke, yuk silakan Mas Eki. Kalau tadi sudah menurut individu, maka sekarang variasinya menurut waktu. YIT sama dengan lambda T coba silakan Mas Riki jelaskan dulu. Slope-nya konstan, mana yang tanda konstan? Itu yang Oke, ini hanya berubah berdasarkan variabelnya ya. Lalu kemudian variasi menurut waktu. ya hilang kan? Lambda T. T adalah untuk waktu ya.
Oke, sudah benar teman-teman? Oke, terima kasih Mas Reki. Jadi gitu ya, sudah betul ya sesuai dengan yang ditulis? Oke, yuk. Lanjut lagi. Nah, kalau ini sekarang gimana bedanya? Apa bedanya sama yang tadi kira-kira? Variasinya menurut individu, lalu yang bervariasi tidak hanya interceptnya tapi slope-nya juga bervariasi. Slope-nya juga bervariasi, maka bisa dilihat di sini ada tambahan indeks di mana? Di beta, ya, di betanya ada tambahan indeks. Yang tadi hanya beta K, sekarang ada beta KI. Ada variasi di mana kalau I? Di individu. Oke. Lanjut, sama lagi, slope bervariasi menurut individu dan intercept bervariasi menurut waktu. Bayang ya? Berarti nanti di slope-nya variasi menurut individu ada tambahan indeks I. Lalu kemudian intercept variasi menurut waktu ada tambahan indeks B. Coba kita lihat. Benar ya? Ada lambda T, lalu kemudian ini ada beta K. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah yang rep. Bagaimana kalau yang rep? Nah, karena rep itu tadi adalah di random effect. Jadi nanti efeknya sebenarnya ada di mana yang kalau rep? Ini apa? Yang belakang ada di error. Ya. Error yang biasanya kita kenal dengan EIT, maka di rep adalah UIT. Apa UIT? Ya di dalam UIT inilah yang dia bergantung pada individu dan waktu. PA-nya adalah model. Nah, gimana caranya untuk menentukan model terbaik? Kapan kita pilih CEP, FEM, REP? Kita nggak tahu ya, harus memilihnya dengan cara seperti apa. Maka di sini nanti ada yang namanya uji spesifikasi. Ada uji Chow, ada uji Hausman, dan ada uji drum multiplier. Oke, dilihat aja kata kuncinya. Uji Chow memilih antara CEP dan FEM. Hausman memilih antara FEM dan REP. Lalu LF memilih antara CEP dan REP. Ya, jadi nanti ada ujinya yang teman-teman nanti menentukan kira-kira nanti kombinasi yang terbaik itu yang mana. Nah, ini adalah hipotesis dari uji Chow seperti ini. Kalau H0 adalah CEP, H1 adalah FEM, maka ketika H0 ditolak kita akan memilih model ya. Lanjut, berikutnya adalah uji Hausman. Ya, ini adalah H0-nya di REP, H1-nya di FEM, maka ketika H0 tetap ditolak pilihnya ya. Oke. Lalu selanjutnya uji LF ini membandingkan antara CEP dan REP. Maka ketika H0 ditolak yang dipilih REP. Ya. Oke. Nah, untuk asumsi residual ya sebenarnya sama seperti yang sudah teman-teman kenal. Sudah familiar ya pasti ya untuk asumsi IIDN biasanya disebutnya. Apa yang pertama? IIDN biasanya kita mengecek kesamaan dalam varian atau mau dikatakan apa? Sifatnya homoscedastis. Lalu kemudian independen ya, independen nanti kita juga akan cek. Lalu cek lagi adalah IIDN ya, jadi nanti silakan cek normalitasnya, lalu cek heteroskedastisitasnya, lalu satu lagi bisa nanti untuk sebelum melakukan regresi teman-teman bisa cek multiko. Masih ingat multiko ya? Nah, multiko kita inginnya tidak ada korelasi yang tinggi antara variabel. Oke. Nah, ini ada uji signifikansinya sama seperti regresi pada umumnya. Nanti di regresi data panel kita juga punya uji signifikansi. Ini adalah uji signifikansi parameter yang simultan dengan uji apa? Biasanya memang uji F ya, uji F. Nah, kalau ada yang simultan, maka nanti ada lagi uji parsial. Ya, jadi ini adalah uji simultannya. Lalu nanti ada juga uji parsial yang menggunakan uji. Oke. Nah, seperti biasa nanti kita juga akan mengecek kebaikan modelnya dengan koefisien determinasi atau R-square. Nah, dilihat indeksnya. Kalau di cross section biasanya kita hanya menggunakan indeks I, maka karena ini data panel kita menggunakan indeks I dan B gitu ya. Jadi total datanya memang lebih besar. Oke, nah untuk lebih memahami apa yang sudah dijelaskan di teori, nanti teman-teman akan berlatih untuk mengolah data. Data sudah saya sediakan di aula, di Hebat. Nanti silakan teman-teman akses dan kita akan berlatih menggunakan Fuse. Sudah ada Fuse-nya semua? Ya. Oke, baik. Oke, saya rasa itu oleh-oleh saja ya untuk PR di rumah. Silakan nanti datanya di download, lalu kemudian teman-teman olah. Tentukan kira-kira nanti model yang terbaik ya. Masih ingat ada 3 model apa aja tadi? Oke, baik. Dikumpulkan kapan? Minggu depan. Oke, baik. Berarti kalau minggu depan kerjaan harus maksimal. Oke.